Alhamdulillah alladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitabnya Kitab Nasaihul Ibad Alal Munbihat Alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, beliau mengatakan auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan wahyu kepada sebagian nabinya, di mana isi daripada wahyu ini ada 3 hal. Yang pertama, beliau mengatakan Allah SWT berfirman, man laqiyani bil maut wa yuhibbuni ayashtaq ilayya wa yargha fi ma indi minas sawab adkhaltuhu jannati ma'as sabiqin. Allah SWT berfirman kepada sebagian nabinya, barang siapa yang menemuiku, artinya mati, dan dia dalam keadaan cinta kepadaku. Siapapun yang mati dalam keadaan cinta kepadaku, artinya rindu kepadaku dan ingin memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka adkhaltuhu jannati ma'as sabiqin, maka aku masukkan mereka ke dalam surgaku bersama orang-orang terdahulu. Sebagaimana kita tahu bahwa orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mereka akan bahagia. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika cinta kepada seorang hamba, da'a Jibril, maka memanggil malaikat Jibril. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan, sungguh aku cinta kepada fulan, kepada bapak ini, kepada ibu ini. Maka dari itu cintailah orang ini. Sehingga akhirnya malaikat Jibril juga mengumumkan kepada semua malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka fahibbu, maka cintailah orang tersebut. Sehingga akhirnya semua orang yang ada di muka bumi itu mencintai orang tersebut. Dan juga wa idza abghadha, ketika Allah Subhanahu wa taala benci kepada seorang hamba, maka da'a Jibril, Allah memanggil Jibril dan mengatakan bahwa saya benci kepada orang ini. Dan akhirnya malaikat Jibril pun benci kepada orang tersebut atas perintah Allah. Dan malaikat Jibril mengumumkan kepada seluruh malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci kepada orang tersebut, maka bencilah orang ini. Dan akhirnya semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di muka bumi ini, mereka semua benci, tidak suka terhadap orang tersebut. Dan juga ketika orang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Maka dari itu orang yang mencintai Allah lalu dia meninggal, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah mengatakan wa man laqiyani bil maut wal halu huwa yakhafuni ay yakhafu adzabi ajnabtuhu nari. Yang kedua dikatakan barang siapa yang mati dan dia dalam keadaan takut terhadap azabku, maka akan jauhkan orang tersebut, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nerakaku, kata Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, man khasyiyar rahman bil ghaib, barang siapa yang takut kepada Allah yang sifatnya Rahman, yang mana Allah itu tidak terlihat, biqalbin wajaa biqalbin munib, dan dia datang dalam keadaan hati yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka kata Allah, udkhuluha bisalamin, masuklah engkau ke dalam surgaku dalam keadaan aman. Dzalika yaumul khulud, dan itu adalah hari kekekalan. Dan juga dalam ayat lain Allah mengatakan, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam, orang-orang yang mengatakan ya Rabb isrif 'anna, jauhkan kami ya Allah adzab jahannam, dari siksa jahannam. Inna adzabaha kana gharama, sungguh azab jahannam ini adalah siksaan yang luar biasa, yang abadi, yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra, dan jahanam itu adalah tempat yang mana paling buruk-buruknya tempat adalah jahanam, wa muqaman, dan juga tempat kediaman yang paling buruk. Maka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala selalu meminta kepada Allah agar dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takut kepada Allah lalu dia mati, maka akan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbanyaklah doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang ketiga, waman laqiyani bil maut, barang siapa yang menemuiku, artinya meninggal, mati, wa huwa yastahyi minni, dan orang itu malu terhadapku. Dan maksudnya bagaimana? Khaufan an min iqabillahi ta'ala, dia mati karena takut terhadap azab Allah SWT. Dia hatinya sedih, hatinya mengkerucut. Karena apa? Karena malu terhadap Allah dengan banyaknya dosa. Maka ansaitul hafadhah, maka Allah akan menjadikan malaikat hafadhah, yaitu malaikat-malaikat alladzina katabu a'malahu, yaitu malaikat-malaikat yang menulis amal kita semua, dijadikan oleh Allah lupa, sehingga mereka tidak menulis dosa-dosa kita. Fadlan minallahi ta'ala, itu adalah sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang cinta kepada Allah lalu dia meninggal dunia, maka akan dihapus siksanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana malu ini memang dianjurkan di dalam agama. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau suatu hari melewati satu orang yang dia sedang menasihati saudaranya dalam masalah malu. Artinya bahwa kita tidak boleh malu. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, da'hu fa innal haya minal iman, biarkan dia punya rasa malu, karena rasa malu adalah bagian daripada iman. Dalam hadis lain dikatakan al-haya'u syu'batun minal iman, bahwa malu adalah cabang daripada iman. Dalam hadis lain dikatakan al-haya la yati illa bi khairin, takut atau malu itu adalah menjadikan seseorang mendapatkan kebahagiaan atau kebaikan. Artinya rasa malu itu hanya akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan dalam hadis juga al-haya'u khairun kulluh, bahwa sifat malu itu adalah baik semuanya. Tidak ada orang yang punya sifat malu tidak baik. Di dalam hadis lain, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah, sesungguhnya dalam diri kalian ada dua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama al-hilma, yaitu sifat rendah hati, sifat lembut. Yang kedua wal haya'a, yaitu adalah sifat malu. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memandang kita. Alam ya'lam bi annallaha yara, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita, memandang kita? Dalam ayat lain Allah mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita semua. Artinya semua yang kita lakukan akan dipandang dan dilihat oleh Allah. Maka ketika kita malu terhadap Allah karena merasa gerak-gerik kita selalu dipandang oleh Allah SWT, dan kita punya rasa malu lalu kita meninggal dalam keadaan punya rasa malu, maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah SWT akan menghapus semua kesalahan-kesalahannya. Maka rasa malu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini adalah bagaimana cara menanamkannya biar kita punya rasa malu terhadap Allah. Yang pertama yaitu adalah kita harus melihat betapa banyak rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat sehat wal afiat, nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita, nikmat oksigen yang mana kita tahu ketika seseorang kekurangan oksigen sedikit saja betapa mahalnya harga tersebut. Yang kedua, melihat betapa kurangnya kita melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita selalu menyadari bahwa semua
gerakan yang kita lakukan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 hal ini tertanam di dalam diri kita, maka kita akan punya rasa malu kepada Allah dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus bertawakal kepada Allah, beribadah kepada Allah. Lalu dengan sifat-sifat malu tersebut, maka akhirnya kita mendapatkan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dengan 3 ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada kita, begitu besarnya rahmat Allah SWT. Kita mati dalam keadaan takut kepada Allah, dalam keadaan malu kepada Allah, dalam keadaan cinta kepada Allah, semuanya akan terbebas dari neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang takut kepada Allah, rindu kepada Allah, dan mencintai dan malu terhadap Allah Subhanahu wa taala dari berbuat yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.